Namanya Raka Pradipta. Usianya 28 tahun, tubuhnya kurus namun tegap, wajahnya tenang dengan sorot mata yang terlalu dewasa untuk seseorang yang hidupnya tak pernah benar-benar ramah. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya bangun, Raka sudah duduk di balik kemudi mobil tuanya, sebuah sedan hitam keluaran lama yang catnya mulai kusam, namun selalu bersih. Mobil itu bukan miliknya. Ia hanyalah sopir lepas, kadang mengantar pejabat kecil, kadang menjemput tamu hotel, kadang sekadar menjadi sopir keluarga orang kaya yang malas menyetir sendiri. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar kontrakan sempit di pinggir kota dan biaya pengobatan ibunya yang sakit-sakitan. Raka tidak pernah mengeluh. Ia tahu hidup tidak adil, tapi mengeluh tak pernah membuat setir berputar lebih ringan. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik, membuat jalanan Jakarta licin dan abu-abu. Raka mengantar seorang klien ke sebuah hotel mewah di kawasan elit. Saat mobil berhenti di depan pintu utama, seorang petugas keamanan memberi hormat singkat, lalu membukakan pintu dengan sikap yang jauh lebih sopan daripada yang biasa diterima Raka. "Terima kasih," ucap klien itu singkat sebelum turun. Raka hanya mengangguk, lalu menutup pintu perlahan. Ia memarkir mobil agak jauh, menunggu di kursi pengemudi. Tangannya meremas setir, pikirannya melayang ke rumah, ke ibunya yang semalam mengeluh sesak napas. Obatnya hampir habis. Uang tabungannya menipis. Namun ia tetap menatap lurus ke depan. Beberapa menit kemudian, suara klakson keras memecah keheningan. "Woi!" Raka terkejut. Ia menoleh ke arah suara. Sebuah mobil SUV hitam mengilap berhenti tepat di belakang mobilnya. Lampunya menyilaukan, klaksonnya tak sabar. Raka segera menyalakan mesin dan berniat memindahkan mobil. Namun sebelum sempat maju, pintu SUV terbuka keras. Seorang pria berseragam polisi berpangkat tinggi turun. Posturnya besar, wajahnya tegas, sorot matanya tajam seperti terbiasa memberi perintah dan tak pernah dibantah. Di pundaknya terpasang tanda pangkat yang membuat siapapun otomatis menegakkan badan. Jenderal Polisi Surya Wicaksana. Nama itu dikenal luas. Media sering memujinya sebagai penegak hukum tegas. Bagi bawahannya, ia adalah sosok yang ditakuti. Bagi orang kecil, ia adalah bayangan kekuasaan yang menakutkan. "Tidak bisa parkir, hah?" Suara jenderal itu berat dan dingin. Raka segera membuka pintu dan turun. Ia menunduk sopan. "Maaf, Pak. Saya langsung pindahkan." Namun Surya tidak menunggu. Ia melangkah mendekat, menatap Raka dari ujung rambut sampai ujung sepatu lusuhnya. "Mobil rongsokan begini parkir di depan Hotel Bintang 5, katanya sinis. Kamu pikir ini garasi kampung?" Beberapa orang mulai melirik. Raka menahan napas. "Maaf, Pak. Saya hanya menunggu penumpang." "Alasan?" potong Surya keras. "Orang-orang seperti kamu selalu punya alasan." Raka mengepalkan tangan di balik punggung. Bukan marah, lebih pada usaha menahan harga diri agar tidak runtuh. Saat itulah, pintu belakang SUV terbuka pelan. Seorang perempuan turun. Gaun krem sederhana membalut tubuhnya. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong, seolah menyimpan kelelahan yang tak kasat mata. Ia berdiri di samping Surya, sedikit menunduk. Namanya Kirana Surya Wicaksana. Putri tunggal sang jenderal. "Ayah," ucap Kirana pelan. "Sudah. Kita terlambat." Surya menoleh, ekspresinya berubah, sedikit melunak,
namun tetap keras. Lihat orang seperti ini, Kirana. Tidak tahu tempat. Kirana melirik Raka sekilas. Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu di mata pria itu, tenang, tidak menantang, tidak memohon. Hanya diam. Dan entah mengapa, dada Kirana terasa sesak. Ayah, ulangnya. Ayo. Surya mendengus, lalu menunjuk Raka dengan telunjuknya. Pindahkan mobilmu. Dan lain kali, pakai otak sebelum parkir. Baik, Pak, jawab Raka pelan. Ia masuk ke mobil dan segera melaju menjauh, jantungnya masih berdetak keras. Di kaca spion, ia melihat Surya masuk kembali ke SUV, sementara Kirana berdiri sebentar, menatap mobilnya yang menjauh. Tatapan itu membuat Raka tidak nyaman. Bukan karena takut, melainkan karena iba. Malam itu, hujan turun lebih deras. Raka menerima panggilan mendadak dari sebuah nomor tak dikenal. Suaranya formal. Saudara Raka Pradipta. Iya. Kami dari kepolisian. Mohon datang ke alamat yang akan kami kirimkan. Ada hal yang perlu diklarifikasi. Raka terdiam. Sekarang, tanyanya. Sekarang. Telepon terputus. Raka menatap layar ponsel lama itu cukup lama. Jantungnya kembali berdetak tidak beraturan. Ia tidak pernah berurusan dengan polisi. Hidupnya terlalu sibuk untuk sekadar bertahan hidup. Namun ia tahu, menolak bukan pilihan. 1 jam kemudian, ia berdiri di depan rumah besar berpagar tinggi. Rumah dinas yang megah, dijaga 2 polisi bersenjata. Saat namanya disebut, pintu dibuka tanpa banyak tanya. Raka masuk dengan langkah hati-hati. Di ruang tamu luas itu, Surya Wicaksana duduk di sofa utama. Wajahnya dingin. Kirana duduk di kursi terpisah, menunduk, tangannya saling menggenggam. Kamu, kata Surya tanpa basa-basi. Duduk. Raka menuruti. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Tanya Surya. Raka menggeleng pelan. Tidak, Pak. Surya menatapnya lama. Siang tadi, katanya pelan namun mengancam, kamu membuat putriku tertekan. Raka terkejut. Saya tidak bermaksud. Kamu mengendarai mobil sembrono. Kamu parkir sembarangan. Kamu membuat namaku dipermalukan di tempat umum. Itu tidak benar, Ayah. Kirana tiba-tiba bersuara. Suaranya bergetar. Dia tidak melakukan apa-apa. Surya menoleh tajam. Kirana, diam. Ruangan itu menjadi dingin. Raka merasakan sesuatu yang tak beres. Ini bukan soal parkir. Bukan soal mobil. Ini soal kuasa. Dan ia, hanya seorang sopir miskin, berdiri tepat di bawah bayang-bayangnya. Surya bersandar, menyilangkan tangan. Ada beberapa hal yang akan kamu pahami malam ini, katanya pelan. Dan kamu tidak punya pilihan. Raka menelan ludah. Di sudut ruangan, Kirana menutup mata. Air mata menetes pelan, jatuh ke punggung tangannya. Malam itu, tanpa Raka sadari, adalah awal dari sebuah takdir kejam. Takdir yang akan memaksanya menikah. Takdir yang akan membuat seorang jenderal berlutut dalam penyesalan. Dan semuanya baru saja dimulai. Kirana Surya Wicaksana tumbuh di rumah besar yang selalu sunyi, meski tak pernah sepi manusia. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ayahnya pulang larut malam dengan wajah lelah dan suara keras. Di rumah itu,
Perintah lebih sering terdengar daripada tanya, dan kewajiban selalu lebih penting daripada perasaan. Ia adalah putri tunggal seorang jenderal polisi, status yang di luar tampak membanggakan, namun di dalam justru menjadi penjara tak kasat mata. Sejak remaja, hidup Kirana sudah digariskan. Sekolah terbaik, pergaulan terjaga, pakaian sopan, senyum anggun. Ia diajari cara berjalan, cara berbicara, cara duduk di hadapan pejabat. Namun tak pernah ada yang mengajarinya cara menyuarakan isi hatinya. Istri pejabat harus kuat, begitu kata ayahnya suatu kali. Anak jenderal tidak boleh lemah, kata ibunya sebelum meninggal. Dan Kirana menelan semua kalimat itu tanpa protes. Malam setelah insiden di hotel, Kirana duduk di kamarnya, memeluk lutut di atas ranjang. Lampu temara menyinari wajahnya yang pucat. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia masih teringat tatapan Raka, tatapan yang tidak merendahkan, tidak takut, tidak marah. Tatapan yang jujur. Itu yang membuatnya gelisah. Bukan pertama kali ayahnya bersikap kasar pada orang kecil. Sejak lama Kirana tahu, ayahnya terbiasa memandang dunia dari atas. Namun malam ini berbeda. Ada sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang personal. Pintu kamar diketuk pelan. Kirana. Suara ayahnya. Ia segera berdiri, menyeka air mata. Masuk, Yah. Surya membuka pintu. Seragamnya sudah diganti pakaian rumah, namun aura wibawanya tetap sama, mendominasi ruangan. Kamu tahu kenapa ayah memanggil sopir itu ke rumah? Tanya Surya tanpa basa-basi. Kirana menunduk. Tidak, Yah. Surya mendekat, berdiri di depan putrinya. Kamu membuat kesalahan besar. Kirana terkejut. Saya. Kamu membiarkan orang rendahan itu melihatmu dalam keadaan lemah, ujar Surya dingin. Kamu tahu artinya. Kirana menggigit bibir. Saya hanya tidak ingin ayah mempermalukannya. Justru itu masalahnya, bentak Surya. Nama keluarga kita dipertaruhkan setiap saat. Sekali kamu terlihat goyah, orang-orang akan menginjak kita. Kirana menggeleng pelan. Dia tidak menginjak siapapun, Yah. Dia sopan. Surya menatapnya tajam. Kamu membelanya? Kirana terdiam. Itu jawaban yang cukup. Surya menghela napas, lalu duduk di kursi. Suaranya sedikit menurun, namun tetap tegas. Kirana, kamu perempuan. Kamu cantik. Kamu putri jenderal. Dunia ini kejam. Banyak pria yang ingin memanfaatkanmu. Ayah tidak mengenalnya, Kirana memberanikan diri berkata. Ayah tidak tahu siapa dia. Surya tersenyum tipis, senyum yang membuat Kirana merinding. Ayah tidak perlu tahu. Statusnya sudah cukup. Kirana mengepalkan tangan. Ayah selalu menilai orang dari seragam dan jabatan. Dan ayah selalu benar, potong Surya. Keheningan menggantung. Kamu akan bertunangan bulan depan, lanjut Surya tiba-tiba. Kirana terkejut. Apa? Dengan komisaris muda Aditya Pratama, ujar Surya santai. Karirnya bagus. Latar belakangnya bersih. Cocok. Dunia Kirana terasa berputar. Tapi, ayah, saya belum. Kamu tidak perlu siap, Surya berdiri. Yang perlu kamu lakukan hanya patuh. Pintu ditutup. Kirana terduduk lemas. Ia tahu nama itu. Aditya Pratama.
Pria yang selalu tersenyum sopan di acara-acara resmi, tapi matanya sering membuat Kirana tak nyaman. Tatapannya licin, penuh perhitungan. Air mata Kirana jatuh lagi. Ia merasa tercekik oleh hidupnya sendiri. Sementara itu, di rumah kontrakan sempit, Raka duduk termenung. Panggilan ke rumah jenderal itu masih membekas. Kalimat, "Kamu tidak punya pilihan," terngiang-ngiang di kepalanya. Ibunya tertidur di kamar kecil, napasnya berat. Raka menatap obat-obatan di meja, beberapa sudah habis. Ia menghela napas panjang. Hidupnya sederhana, tapi setidaknya ia bebas. Atau, begitu yang ia kira. Ponselnya bergetar. Nomor yang sama. "Kamu akan datang lagi besok pagi," suara di seberang dingin. "Pak Jenderal ingin bicara." "Bicara soal apa?" tanya Raka hati-hati. "Datang saja. Jangan banyak tanya." Telepon ditutup. Raka memejamkan mata. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Tapi nalurinya mengatakan, ini bukan sekadar klarifikasi. Pagi berikutnya, Kirana duduk di meja makan tanpa selera. Surya membaca koran, wajahnya datar. "Kirana," katanya tiba-tiba. "Ayah memutuskan sesuatu." Kirana menatapnya waspada. "Untuk melindungimu," lanjut Surya, "ayah akan menyelesaikan masalah ini dengan cara cepat." "Masalah apa, Yah?" Suara Kirana bergetar. Surya menurunkan koran. "Sopir itu." Kirana terkejut berdiri. "Jangan libatkan dia." "Sudah terlambat," kata Surya dingin. "Hari ini dia akan tahu posisinya." Kirana merasa kakinya lemas. "Ayah, tolong." Surya berdiri, menepuk pundaknya keras. "Percayalah. Ini demi kebaikanmu." Saat mobil jenderal meninggalkan rumah, Kirana berdiri di depan jendela. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu rencana ayahnya. Namun hatinya berteriak satu hal. Seseorang akan dikorbankan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana ingin melawan, meski ia belum tahu caranya. Raka berdiri di ruang tamu rumah dinas itu dengan perasaan seperti terdakwa yang menunggu vonis. Pagi masih muda, namun udara terasa berat. Dua anggota polisi berseragam berdiri di dekat pintu, bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai pengingat bahwa ia tidak berada di posisi untuk menolak apapun. Di hadapannya, Jenderal Surya Wicaksana duduk tenang, seolah hendak membicarakan urusan sepele. Di sampingnya, Kirana duduk kaku. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak Raka datang, Kirana belum berani menatapnya. "Kamu tahu kenapa kamu dipanggil lagi ke sini?" tanya Surya, suaranya datar namun mengandung tekanan. Raka menggeleng. "Tidak, Pak." Surya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah membawa kabar baik. "Kemarin kamu membuat kesalahan," lanjut Surya. "Kesalahan yang berdampak besar pada nama baik keluarga saya." "Saya sudah meminta maaf, Pak," jawab Raka pelan namun tegas. "Dan saya tidak pernah berniat." Surya mengangkat tangan. "Niat tidak penting. Dampaknya yang penting." Raka terdiam. Surya menyandarkan tubuhnya, lalu memberi isyarat. Seorang pria berkemeja rapi masuk membawa map tebal. Ia meletakkannya di meja di depan Raka, lalu keluar tanpa bicara. "Buka," perintah Surya. Raka membuka map itu perlahan. Isinya membuat dadanya sesak. Foto-foto mobilnya, salinan KTP, alamat kontrakan, riwayat pekerjaan,
bahkan catatan rumah sakit ibunya. Kami tahu segalanya tentangmu, kata Surya dingin. Termasuk kondisi ibumu. Kirana menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar. Apa maksud Bapak? Tanya Raka, suaranya mulai bergetar. Surya menatapnya lurus. Kamu akan bertanggung jawab. Raka mengernyit. Bertanggung jawab atas apa? Surya menoleh ke Kirana. Anakku, katanya keras. Ceritakan. Kirana terkejut. Ayah. Katakan, perintah Surya. Dengan suara nyaris tak terdengar, Kirana berkata, Ayah bilang saya dipermalukan di depan umum. Dan, demi menutup aib itu. Air mata Kirana jatuh. Raka terperangah. Saya tidak melakukan apapun. Surya berdiri. Suaranya meninggi. Kamu membuat anak saya dilihat orang asing saat dia dalam posisi lemah. Itu aib. Itu tidak masuk akal, ujar Raka, keberaniannya muncul. Saya hanya sopir. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Diam, bentak Surya. Kamu tidak dalam posisi berdebat. Raka mengepalkan tangan. Kalau ini soal hukum, saya siap diproses. Tapi jangan memutarbalikkan kenyataan. Surya tertawa pendek. Hukum. Ia menepuk map itu. Hukum bisa dibentuk, Nak. Ruangan itu membeku. Sekarang dengarkan baik-baik, lanjut Surya. Ada dua pilihan. Ia mengangkat satu jari. Pertama, kamu menolak. Dan aku pastikan hidupmu hancur. Tuduhan pelecehan. Kecelakaan lalu lintas yang berujung pidana. Ibuku, ibumu, tidak akan mendapatkan perawatan. Raka menelan ludah. Wajahnya pucat. Pilihan kedua, Surya mengangkat jari kedua, kamu menikahi putriku. Secara sah. Tertutup. Cepat. Raka menoleh ke Kirana. Wajah perempuan itu basah oleh air mata. Matanya memohon. Kirana tidak setuju, Yah, katanya gemetar. Tolong. Surya menatapnya tajam. Kamu akan belajar patuh. Raka merasa kepalanya berdenyut. Ia tidak takut untuk dirinya sendiri. Namun ancaman terhadap ibunya, itu menghancurkan pertahanannya. Apa? Apa yang Kirana inginkan? Tanya Raka pelan. Kirana terkejut menatapnya. Saya tidak ingin ayah menyakiti siapapun, ucapnya lirih. Termasuk kamu. Surya tersenyum puas. Lihat. Ini demi semua pihak. Raka menghela napas panjang. Dadanya terasa sakit. Ia merasa dijebak dalam labirin kekuasaan tanpa pintu keluar. Kalau saya setuju, katanya akhirnya, apa jaminannya? Surya mendekat. Ibumu akan mendapat perawatan terbaik. Kamu tetap bekerja. Dan masalah ini selesai. Raka memejamkan mata. Ia tidak punya pilihan. Pernikahan itu berlangsung seminggu kemudian. Tanpa undangan. Tanpa resepsi. Tanpa senyum. Di sebuah rumah dinas kecil milik keluarga, seorang penghulu datang diam-diam. Raka mengenakan kemeja putih pinjaman. Kirana mengenakan kebaya sederhana, wajahnya pucat, matanya kosong. Ijab kabul berlangsung singkat. Sah. Kata itu terasa seperti palu yang memukul kehidupan mereka. Setelah semua selesai, Kirana duduk sendirian di kamar pengantin. Raka berdiri di ambang pintu,
ragu masuk. Aku tidak akan menyentuhmu, katanya pelan. Aku janji. Kirana menoleh. Air mata mengalir lagi. Maafkan aku, katanya lirih. Aku tidak pernah menginginkan ini. Ini bukan salahmu, jawab Raka. Mereka duduk terpisah, dipisahkan oleh ruang kosong yang penuh luka. Di luar kamar, Surya berdiri dengan wajah puas. Baginya, masalah telah selesai. Namun ia tidak tahu, keputusan itu baru saja menanam benih penyesalan yang kelak akan tumbuh menjadi air mata. Hari pertama setelah pernikahan itu tidak diisi dengan ucapan selamat atau tawa canggung sebagaimana pasangan baru pada umumnya. Tidak ada bunga, tidak ada ucapan manis, tidak ada harapan yang menggantung di udara. Yang ada hanyalah keheningan, sunyi yang begitu pekat hingga setiap langkah terasa berdentum di telinga. Rumah yang ditempati Raka dan Kirana adalah rumah kecil di belakang kompleks rumah dinas. Bangunannya rapi, bersih, tapi dingin. Seolah rumah itu dibangun bukan untuk dihuni dengan cinta, melainkan sekadar sebagai ruang pengasingan yang tertata. Pagi itu, Kirana bangun lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke jendela yang tertutup tirai tipis. Cahaya matahari masuk malu-malu, namun tak mampu menghangatkan dadanya. Di sisi lain ranjang, Raka masih tidur, tidurnya gelisah, kening berkerut, napasnya tidak teratur. Kirana berdiri perlahan agar tidak membangunkannya. Ia masuk ke dapur kecil. Lemari es penuh. Rak-rak dapur terisi rapi. Semuanya disiapkan oleh orang-orang ayahnya. Seperti pernikahan ini, lengkap, namun tanpa jiwa. Kirana merebus air, membuat teh hangat. Tangannya gemetar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, Raka muncul di ambang pintu dapur. Rambutnya masih sedikit berantakan, wajahnya pucat. Ia berhenti sejenak, seolah ragu apakah keberadaannya di sana memang diizinkan. Selamat pagi, ucapnya pelan. Kirana menoleh, mengangguk singkat. Pagi. Tidak ada kata lain. Mereka duduk berhadapan di meja makan kecil. 2 cangkir teh mengepul di antara mereka, tapi tak satu pun langsung diminum. Raka memandangi tangannya sendiri. Kirana memandangi permukaan meja. Akhirnya Raka berbicara. Aku akan tidur di ruang tamu, katanya. Supaya kamu nyaman. Kirana terkejut, lalu menggeleng. Tidak perlu. Kamar itu cukup besar. Raka mengangkat wajahnya. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Kirana tersenyum pahit. Kita sudah terpaksa sejak awal. Kalimat itu menggantung di udara. Raka mengangguk pelan. Ia tahu Kirana benar. Sejak hari itu, rumah tangga mereka berjalan seperti 2 garis sejajar, berdekatan, tapi tak pernah bersentuhan. Raka bangun pagi, memasak sederhana, lalu pergi bekerja sebagai sopir. Kirana menghabiskan hari di rumah, sesekali membaca, sesekali menatap kosong keluar jendela. Mereka berbicara seperlunya. Tentang makan. Tentang jadwal. Tentang hal-hal kecil yang tidak menyentuh perasaan. Namun luka tetap menganga. Kirana sering terbangun di malam hari dengan dada sesak. Ia bermimpi tentang ayahnya yang berdiri di antara dirinya dan pintu keluar, memerintahkan, mengancam. Setiap kali terbangun, ia duduk memeluk lutut, menahan tangis agar tidak terdengar oleh Raka. Raka tahu. Ia selalu tahu. Namun ia memilih diam. Di luar rumah, tekanan tak pernah benar-benar hilang.
Setiap beberapa hari, Surya mengirim orang untuk mengecek keadaan. Mereka datang dengan alasan formal, tapi tatapan mereka mengintai. Seolah ingin memastikan bahwa pernikahan itu benar-benar dijalani. Suatu sore, Surya sendiri datang. Raka dan Kirana duduk di ruang tamu. Jenderal itu berdiri, menatap sekeliling rumah dengan ekspresi puas. "Kalian terlihat baik," katanya. Kirana menunduk. Raka mengangguk sopan. "Sebagai suami," lanjut Surya sambil menatap Raka, "kamu tahu kewajibanmu." Raka mengangkat kepala. "Saya menghormati Kirana, Pak." Surya menyipitkan mata. "Hormati saja tidak cukup." Kirana mengepalkan tangan. "Ayah," katanya dengan suara bergetar. "Tolong." Surya menoleh padanya. Tatapannya keras. "Kamu sudah menikah. Jangan manja." Ia kembali menatap Raka. "Ingat kesepakatan kita." Raka mengangguk. "Saya ingat." Setelah Surya pergi, rumah terasa semakin sempit. Kirana berdiri, napasnya berat. "Maaf," katanya lirih. "Ayahku membuatmu terjebak." Raka menggeleng. "Aku tidak terjebak karena kamu. Aku terjebak karena kekuasaan." Kirana menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada amarah di matanya. "Ayah selalu begitu," katanya. "Mengira dunia bisa diatur seperti barisan pasukan." Raka tersenyum tipis. "Dan dunia membiarkannya." Kirana terdiam. Malam itu, hujan turun deras. Listrik sempat padam. Mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin. Suasana menjadi aneh, hening, tapi tidak sepenuhnya dingin. "Apa kamu membenciku?" tanya Kirana tiba-tiba. Raka terkejut. Ia menoleh. "Tidak. Sedikit pun." Raka berpikir sejenak. "Aku membenci caranya, bukan orangnya." Kirana mengangguk pelan. "Aku juga." Air mata jatuh tanpa suara. Raka berdiri, mengambil selimut dari kamar. Ia meletakkannya di bahu Kirana. Tidak menyentuh lebih dari itu. "Terlalu dingin," katanya sederhana. Kirana memeluk selimut itu erat-erat. "Terima kasih." Hari-hari berlalu. 1 minggu. 2 minggu. 3 minggu. Kirana mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raka. Cara ia selalu pulang tepat waktu. Cara ia meletakkan sepatu rapi. Cara ia menanyakan makan malam dengan nada sopan, seolah Kirana adalah tamu terhormat, bukan istri. Raka tidak pernah memerintah. Tidak pernah meninggikan suara. Tidak pernah menyentuh tanpa izin. Suatu hari, Kirana jatuh sakit. Demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Raka panik. Ia membawanya ke rumah sakit, menunggu di luar ruang periksa dengan wajah tegang. Ia menelepon ibunya, meminta doa. Ia menunggu tanpa duduk, seolah duduk akan membuat segalanya semakin buruk. Saat Kirana keluar, wajahnya pucat tapi stabil. Raka membantunya berjalan, menopang tubuhnya dengan hati-hati. "Maaf," Kirana berbisik. "Menyusahkan." Raka menggeleng. "Kamu istriku." Kata itu keluar begitu saja. Namun bagi Kirana, kata itu terdengar berbeda. Bukan sebagai paksaan, melainkan pengakuan tanggung jawab. Malam itu, Kirana terbangun dan mendapati Raka tertidur di kursi di samping ranjang, masih mengenakan jaketnya.
Di tangannya, segelas air dan obat. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Kirana menangis bukan karena tertekan, melainkan karena bingung. Bingung mengapa pria yang dipaksakan padanya justru menjadi satu-satunya tempat aman. Sementara itu, di rumah besar Surya Wicaksana, sang jenderal duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membaca laporan, menandatangani berkas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun entah mengapa, malam itu dadanya terasa tidak nyaman. Ia menatap foto Kirana di meja, tersenyum kecil, masih mengenakan seragam sekolah dulu. Semua ini demi kamu, gumamnya. Namun suara itu terdengar hampa. Ia belum tahu, di rumah kecil belakang kompleks, sesuatu sedang tumbuh perlahan. Bukan pemberontakan. Bukan dendam, melainkan ketulusan. Dan itulah yang kelak akan menghancurkan pertahanannya sebagai jenderal, sebagai ayah, sebagai manusia. Hari-hari setelah Kirana jatuh sakit membawa perubahan yang halus namun nyata di rumah kecil itu. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada janji atau kata cinta. Namun ada sesuatu yang bergeser, seperti pintu yang semula terkunci kini terbuka sedikit, membiarkan cahaya masuk pelan-pelan. Pagi itu, Kirana terbangun dengan tubuh masih lemah. Kepalanya tidak lagi pusing, tapi tenaganya belum sepenuhnya kembali. Ia berniat bangun sendiri, namun langkahnya goyah. Sebelum sempat terjatuh, tangan Raka sudah menahan lengannya. Hati-hati, katanya pelan. Kirana terkejut. Kamu belum berangkat? Belum, jawab Raka. Aku izin hari ini. Kenapa? Raka menatapnya sekilas. Kamu belum pulih. Kirana terdiam. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada kesan terpaksa. Hanya kalimat sederhana yang diucapkan seolah sudah sewajarnya. Aku bisa sendiri, katanya akhirnya, meski suaranya ragu. Raka tidak berdebat. Ia hanya mengangguk. Kalau butuh apa-apa, bilang. Ia membantu Kirana duduk di kursi ruang makan, lalu masuk ke dapur. Dari balik pintu, terdengar suara wajan dan air mendidih. Kirana memejamkan mata sejenak. Aroma sup hangat perlahan memenuhi ruangan. Ia teringat rumah masa kecilnya saat ibunya masih hidup. Saat sakit, ibunya akan duduk di samping ranjang, menyuapi tanpa banyak bicara. Setelah ibunya meninggal, Kirana terbiasa sakit sendirian. Dan kini, di rumah yang bukan pilihannya, ada seseorang yang merawat tanpa diminta. Raka meletakkan semangkuk sup di depannya. Tidak terlalu asin. Kalau kurang, bilang. Kirana mengangguk, menyendok pelan. Sup itu sederhana, sayur, ayam, sedikit jahe. Tapi rasanya hangat. Menenangkan. Terima kasih, ucapnya lirih. Raka hanya tersenyum tipis. Makan yang pelan. Sejak hari itu, Raka semakin banyak di rumah. Ia tetap bekerja, tapi selalu memastikan Kirana baik-baik saja sebelum berangkat dan setelah pulang. Ia tidak pernah bertanya berlebihan, tidak pula memaksa Kirana bercerita. Kesabarannya terasa asing. Suatu sore, Kirana duduk di teras kecil, membaca buku yang sama berulang-ulang tanpa benar-benar memahami isinya. Raka pulang dengan wajah lelah, namun tetap menyapa. Kamu terlihat bosan, katanya. Kirana mengangkat bahu. Sedikit. Raka berpikir sejenak. Mau ikut ke pasar? Kirana menoleh. Pasar? Iya. Beli sayur. Keluar sebentar.
Kirana ragu. Selama ini, ia jarang keluar rumah tanpa pengawalan atau izin ayahnya. Pasar adalah dunia yang asing baginya. Kalau kamu tidak mau, Raka mulai berkata. Aku mau, potong Kirana cepat, seolah takut kesempatan itu hilang. Di pasar, Kirana berjalan di samping Raka, sedikit canggung. Ia memperhatikan bagaimana Raka menyapa pedagang dengan sopan, menawar tanpa merendahkan, tersenyum tanpa dibuat-buat. Para pedagang mengenalnya. Mereka memanggil namanya, menanyakan kabar ibunya. Anakmu ya? Tanya seorang ibu penjual sayur sambil melirik Kirana. Raka tersenyum kaku. Istri saya. Kirana terkejut. Ia menoleh cepat, jantungnya berdegup. Namun Raka tidak menambahkan apapun. Tidak ada kebanggaan palsu. Tidak ada pamer. Hanya pernyataan fakta. Di perjalanan pulang, Kirana bertanya pelan, "Kamu tidak malu?" Raka berhenti sejenak. "Malu kenapa?" "Karena aku. Karena semua ini." Raka menatapnya. Yang memalukan itu menindas orang lain, bukan menikahi seseorang. Kirana menelan ludah. Dadanya terasa hangat dan perih sekaligus. Di sisi lain kota, Surya Wicaksana mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Laporan-laporan di kantor berjalan baik, karirnya tetap cemerlang. Namun setiap kali ia mengingat Kirana, ada rasa tidak nyaman. Ia mengirim ajudannya untuk mengawasi rumah kecil itu. Laporan yang datang membuatnya mengernyit. "Mereka hidup tenang, Pak," kata ajudan itu ragu. "Tidak ada konflik. Tidak ada laporan?" tanya Surya dingin. "Tidak, Pak." Sopir itu bertanggung jawab. Surya mendengus. Jangan lengah. Namun di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berbisik, "Bagaimana jika aku salah menilai?" Ia mengenyahkan pikiran itu. Seorang jenderal tidak boleh ragu. Malam itu, listrik kembali padam. Raka menyalakan lilin. Kirana duduk di ruang tamu, memeluk bantal. "Kamu takut gelap?" tanya Raka lembut. "Sedikit," jawab Kirana jujur. Raka duduk agak jauh, menjaga jarak. "Aku di sini." Keheningan mengalir, namun tidak lagi menekan. Lilin berpendar lembut, bayangan menari di dinding. "Kamu kenapa mau melakukan semua ini?" tanya Kirana tiba-tiba. "Bertahan. Bersabar." Raka terdiam lama. "Karena kalau aku marah, yang hancur bukan hanya aku. Itu saja. Dan karena kamu tidak pantas diperlakukan seperti barang." Kirana menunduk. Air mata jatuh perlahan. Bukan karena sedih, melainkan karena hatinya mulai luluh, dan itu menakutkan. "Aku tidak ingin kamu berharap," lanjut Raka pelan. "Aku hanya ingin kamu aman." Kirana mengangguk, meski di dalam hatinya, sesuatu sudah terlanjur berharap. Sebulan hampir berlalu. Kesabaran Raka tidak mengubah dunia secara drastis. Tidak menjatuhkan kekuasaan Surya. Tidak menghapus paksaan pernikahan itu. Namun ia mengubah satu hal yang paling penting. Hati Kirana. Dan perubahan itu, pelan namun pasti, akan membawa badai yang tidak pernah diperkirakan oleh seorang jenderal sekalipun. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan dan membungkam suara kota. Raka baru saja pulang kerja ketika ponselnya bergetar keras di saku jaketnya. Nomor rumah sakit. Jantungnya langsung mencelos. "Pak Raka," suara perawat terdengar tergesa. "Ibu Anda drop."
Mohon segera ke sini. Raka tidak menunggu penjelasan lain. Ia berbalik, menghentikan angkot, lalu berlari menerobos hujan. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, ibunya. Di rumah, Kirana yang sedang menyeduh teh terkejut melihat Raka masuk dengan wajah pucat. "Ada apa?" tanyanya panik. "Ibu," jawab Raka singkat. "Aku harus ke rumah sakit." Tanpa berpikir panjang, Kirana mengambil jaket dan tasnya. "Aku ikut." Raka hendak menolak, namun melihat tekad di mata Kirana, ia mengangguk. Di ruang IGD, Raka berdiri kaku di depan pintu. Tangannya gemetar. Kenangan masa kecilnya kembali menyerbu, malam-malam panjang saat ia harus menjadi dewasa sebelum waktunya, saat ibunya bekerja keras demi menyekolahkannya. Kirana berdiri di sampingnya, menggenggam ujung lengan bajunya tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, dokter keluar. "Pasien stabil, tapi kondisinya kritis," katanya. "Ada komplikasi lama. Kami butuh tindakan lanjutan dan biaya yang tidak sedikit." Raka menunduk. Dadanya terasa kosong. "Aku akan mengurusnya," kata Kirana tiba-tiba. Raka menoleh cepat. "Tidak. Ini tanggung jawabku." "Kamu suamiku," jawab Kirana lembut. "Dan aku tidak mau berdiri diam." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Kirana menelepon seseorang. Suaranya tenang, terkontrol. Beberapa menit kemudian, administrasi rumah sakit berubah sikap. Proses dipercepat. Dokter datang dengan rencana perawatan yang jelas. Raka menatap Kirana dengan heran. "Siapa yang kamu hubungi?" Kirana ragu sejenak. "Orang lama ayah." Raka terdiam. Malam itu, Raka duduk di samping ranjang ibunya. Wanita tua itu membuka mata perlahan. "Kamu, baik?" tanyanya lemah. Raka mengangguk, menahan air mata. "Baik, Bu." Ibunya menoleh ke Kirana. "Ini, istrimu?" "Iya, Bu," jawab Raka. Ibunya tersenyum tipis. "Cantik." Matanya jujur. Kirana menunduk, menahan tangis. Ketika ibunya tertidur kembali, Kirana berkata pelan, "Aku tidak tahu ancaman ayah sampai sejauh itu." Raka menghela napas panjang. "Itu sebabnya aku menuruti." Kirana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu terlalu baik." Raka tersenyum pahit. "Atau terlalu takut kehilangan satu-satunya keluarga?" Keesokan harinya, Surya menerima laporan bahwa kondisi ibu Raka kritis. Ia terdiam lama setelah menutup telepon. "Ayah," Kirana berdiri di ambang pintu ruang kerjanya. "Aku ingin bicara." Surya menoleh, sedikit terkejut melihat wajah putrinya yang tegas. "Raka tidak bersalah," kata Kirana tanpa basa-basi. "Dan ibu Raka hampir meninggal karena tekanan ini." Surya menghela napas. "Kirana, dunia tidak sebersih yang kamu kira." "Dunia juga tidak sekejam ayah," balas Kirana. Surya menatapnya tajam. "Kamu membelanya?" "Aku membela kebenaran," jawab Kirana. "Dan ayah salah." Kata itu seperti tamparan. Surya berdiri. "Hati-hati bicara." "Tidak," Kirana menggeleng. "Selama ini aku diam. Tapi sekarang aku istri orang yang ayah hina dan ancam. Dan dia lebih bermartabat daripada banyak orang berseragam." Surya terdiam. Itulah pertama kalinya Kirana menatap ayahnya tanpa takut. Di rumah sakit,
seorang pria tua berjas rapi datang menemui Raka. "Saudara Raka Pradipta?" tanyanya. "Iya. Saya kenal ayah Anda," katanya pelan. "Almarhum Letkol Pradipta." Raka terkejut. "Anda tahu ayah saya?" Pria itu mengangguk. Pahlawan yang dilupakan. Raka membeku. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya pada Kirana. Tidak pernah pula pada siapapun. Ayahnya adalah perwira TNI yang gugur dalam tugas rahasia. Setelah itu, keluarganya jatuh miskin. Nama ayahnya terkubur, tak pernah disebut. "Kenapa sekarang?" tanya Raka lirih. "Karena kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan," jawab pria itu. "Dan Jenderal Surya sedang bermain api." Malam itu, Kirana mendengar semuanya. Tentang ayah Raka. Tentang pengorbanan yang dilupakan. Tentang bagaimana Raka memilih hidup sederhana agar tidak berutang pada kekuasaan. Air mata Kirana jatuh. "Ayah menghina pria yang darahnya mengalirkan kehormatan," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, Kirana merasakan kemarahannya membara, bukan kepada dunia, melainkan kepada ayahnya sendiri. Sementara itu, Surya duduk sendirian di ruang gelap. Berkas lama terbuka di depannya. Nama Letkol Pradipta terpampang jelas. Wajah Surya pucat. "Tidak mungkin," gumamnya. Namun kenyataan itu tidak bisa ia sangkal. Kesombongannya mulai retak. Dan retakan itu akan segera menjelma menjadi runtuh total. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun karirnya, Jenderal Surya Wicaksana duduk di ruang kerjanya tanpa merasa berkuasa. Malam itu sunyi. Lampu meja menyinari tumpukan berkas lama yang sudah menguning. Nama Letkol Pradipta tercetak jelas di salah satu map, nama yang selama ini terkubur di sudut ingatannya, bersama sebuah operasi rahasia yang tak pernah boleh dibicarakan. Surya menutup map itu perlahan. Dadanya sesak. Ia ingat betul perwira muda itu, tegas, jujur, dan keras kepala dalam hal prinsip. Seorang prajurit yang memilih melindungi rekan-rekannya daripada menyelamatkan diri sendiri. Seorang yang gugur tanpa sempat membersihkan namanya dari tuduhan administratif yang sengaja dibiarkan menggantung. Dan kini, anak perwira itu telah ia hina. Ia ancam. Ia paksa. Surya mengepalkan tangan. "Tidak," gumamnya. "Aku melakukan semua ini demi Kirana." Namun suara itu terdengar rapuh bahkan di telinganya sendiri. Di rumah sakit, Raka berdiri di lorong panjang sambil menatap lantai. Kondisi ibunya membaik, namun belum sepenuhnya stabil. Kirana duduk di bangku tunggu, memegang segelas kopi yang sudah dingin. "Kalau ayahmu mencabut semua bantuan," ucap Raka pelan, ragu melanjutkan. "Kamu pikir aku masih peduli?" potong Kirana tegas. Raka menoleh. Ia terkejut melihat keteguhan di wajah istrinya, wajah yang dulu selalu menunduk, kini menatap lurus. "Aku sudah terlalu lama hidup di bawah ketakutan," lanjut Kirana. "Aku lelah." Raka terdiam. Ia tidak ingin Kirana terjebak di antara dirinya dan ayahnya. Namun ia tahu, konflik itu tak lagi bisa dihindari. Keesokan paginya, badai mulai datang. Seorang komisaris utama memanggil Surya secara mendadak. Nada bicaranya dingin, formal, tanpa basa-basi. "Beberapa keputusan Anda akhir-akhir ini menimbulkan sorotan," kata komisaris itu. "Khususnya penggunaan kewenangan di luar prosedur." Surya tersenyum tipis. "Saya tahu batas." "Justru itu masalahnya," balas sang komisaris.
Kami menemukan indikasi tekanan terhadap warga sipil. Surya terdiam sesaat. Siapa yang melapor? Komisaris itu menatapnya lama. Kebenaran tidak selalu butuh pelapor. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan, namun Surya tahu posisinya sedang diuji. Di luar gedung, ajudannya mendekat dengan wajah tegang. "Pak," media mulai bertanya tentang operasi lama yang melibatkan Letkol Pradipta. Surya membeku. "Itu mustahil," katanya pelan. "Dokumen lama muncul kembali, Pak. Ada yang menghidupkannya." Surya tahu siapa. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuasaan bukan benteng abadi. Ia bisa runtuh, perlahan, tapi pasti. Di rumah kecil belakang kompleks, Kirana berdiri menunggu ayahnya datang. Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya, siap menahan bila situasi memburuk. Surya masuk dengan wajah letih. Seragamnya rapi, namun bahunya tampak berat. "Kamu melawan ayah sekarang?" tanya Surya dingin. Kirana tidak mundur. "Aku membela suamiku." "Suamimu?" Surya tertawa pahit. "Kamu lupa siapa yang membesarkanmu?" "Ayah membesarkanku dengan ketakutan," jawab Kirana. "Raka mengajarkanku ketenangan." Raka tersentak. Surya menatapnya tajam. "Kamu tahu siapa ayahnya?" lanjut Kirana. "Dan ayah tetap memperlakukannya seperti sampah." Surya menelan ludah. "Aku tidak tahu saat itu. Tapi ayah tahu sekarang," balas Kirana. "Dan ayah tetap tidak meminta maaf." Keheningan menekan ruangan. Surya menatap putrinya, anak kecil yang dulu ia gendong, yang kini berdiri dengan keberanian yang tidak pernah ia ajarkan. "Ayah tidak pernah bermaksud menyakitimu," katanya lebih pelan. "Tapi ayah melakukannya," jawab Kirana. "Dan sekarang ayah harus memilih. Kekuasaan atau keluargamu." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ancaman apapun. Surya memalingkan wajah. Malam itu, Surya duduk sendirian di rumah besar yang terasa kosong. Foto-foto penghargaan di dinding tidak lagi membanggakan, hanya mengingatkannya pada harga yang harus dibayar. Ia membuka ponsel, menatap nomor Kirana lama sekali. Namun yang terbayang di kepalanya justru wajah Raka, tenang, tidak membenci, bahkan setelah semua yang ia lakukan. "Harga kekuasaan," gumam Surya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua ini sepadan? Pagi itu, Kirana bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, bukan pula kebingungan, melainkan keteguhan. Untuk pertama kalinya sejak ia dewasa, keputusan yang akan ia ambil bukanlah hasil perintah ayahnya, melainkan pilihan hatinya sendiri. Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, tapi matanya jernih. Ada keberanian yang dulu tidak pernah ia kenal. Di ruang tamu, Raka sedang menyiapkan sarapan sederhana. Ia menoleh saat Kirana keluar kamar. "Kamu terlihat serius," katanya. Kirana tersenyum tipis. "Aku memang serius." Raka berhenti sejenak. "Tentang apa?" Kirana menarik napas panjang. "Tentang kita." Raka terdiam. Ia tidak ingin berharap terlalu jauh, namun jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku ingin ikut bekerja," lanjut Kirana. "Aku ingin hidup normal. Tanpa pengawalan. Tanpa izin ayah." Raka mengernyit. "Ayahmu tidak akan tinggal diam." "Aku tahu," jawab Kirana mantap.
Tapi aku juga tahu satu hal. Kalau aku terus diam, aku akan kehilangan diriku sendiri. Raka menatapnya lama. Apapun yang kamu pilih, aku di belakangmu. Kirana tersenyum. Itu jawaban yang ia butuhkan. Keputusan Kirana cepat menyebar. Ia menolak menghadiri beberapa acara resmi keluarga. Ia tidak lagi datang ke rumah besar kecuali untuk urusan penting. Ia bahkan menolak saat Surya mengirim ajudan untuk menjemput. Surya murka. Dia menantangku, kata Surya pada ajudannya. Putri Bapak terlihat bahagia, Pak, jawab sang ajudan ragu. Surya terdiam. Bahagia. Kata itu terasa asing. Suatu sore, Kirana menemani Raka ke terminal tempat ia biasa mangkal. Ia duduk di bangku kayu, memperhatikan kehidupan yang dulu tak pernah ia sentuh. Pedagang kaki lima, sopir angkot, penumpang dengan wajah lelah. Seorang ibu menghampiri. Bak baru ya? Kirana tersenyum. Iya. Suaminya baik, lanjut ibu itu sambil menunjuk Raka. Jarang ada laki-laki setulus itu sekarang. Kirana menatap Raka yang sedang membantu penumpang menaikkan barang. Dadanya hangat. Iya, jawab Kirana pelan. Dia baik. Saat itulah Kirana sadar, perasaannya bukan lagi sekadar simpati. Ia mencintai pria itu. Bukan karena dipaksa menikah, melainkan karena ia memilihnya setiap hari. Keberanian Kirana memuncak ketika sebuah surat resmi datang dari kantor ayahnya, permintaan agar ia kembali ke rumah demi menjaga stabilitas keluarga. Kirana melipat surat itu, lalu membakarnya di halaman rumah kecil mereka. Raka terkejut. Kirana. Aku tidak melarikan diri, katanya tegas. Aku berdiri. Ia mengirim pesan singkat pada ayahnya. Aku bahagia. Jangan ganggu keluargaku. Surya membaca pesan itu di ruang rapat. Tangannya bergetar. Tekanan terhadap Surya semakin besar. Media mulai menggali kasus lama. Rekan-rekannya menjaga jarak. Untuk pertama kalinya, Surya merasa sendirian. Ia memanggil Kirana secara langsung. Di rumah besar, mereka berdiri berhadapan. Tidak ada ajudan. Tidak ada saksi. Kamu memilih dia, kata Surya datar. Iya, jawab Kirana. Aku memilih hidupku. Surya menatapnya lama. Dia tidak setara denganmu. Dia lebih setara daripada ayah yang memaksaku, balas Kirana. Kalimat itu memecahkan sisa pertahanan Surya. Kamu berubah, katanya lirih. Aku tumbuh, jawab Kirana. Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Surya menyadari ia tidak lagi bisa mengendalikan putrinya. Malam itu, Kirana pulang ke rumah kecil dengan langkah ringan. Raka menunggunya di teras. Kamu baik-baik saja? Tanya Raka khawatir. Kirana mengangguk. Aku akhirnya jujur. Ia mendekat, lalu, untuk pertama kalinya, menggenggam tangan Raka. Raka terkejut, namun tidak menariknya. Terima kasih, bisik Kirana. Karena tidak pernah memaksaku. Raka menatapnya. Cinta tidak pernah lahir dari paksaan. Kirana tersenyum. Karena itu, aku memilihmu. Malam itu, bukan gairah yang menyatukan mereka, melainkan kepercayaan. Dan di kejauhan, di rumah besar yang semakin sunyi, seorang jenderal duduk dengan hati yang mulai runtuh. Ia mulai memahami. Putrinya tidak hilang.
Ia hanya menemukan dirinya sendiri, tanpa dirinya. Hujan turun tanpa aba-aba malam itu. Deras, seolah langit ikut meluapkan sesuatu yang telah lama dipendam. Di ruang kerjanya yang luas namun terasa dingin, Jenderal Surya Wicaksana berdiri menatap jendela. Lampu kota berpendar samar di balik tirai air. Di meja kerjanya, sebuah map coklat terbuka, dokumen lama yang selama bertahun-tahun ia hindari. Nama itu kembali menatapnya. Letkol Pradipta Ardiansyah. Surya duduk perlahan. Tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar. Laporan operasi. Catatan internal. Dan satu memo pendek yang membuat napasnya tercekat. Korban gugur bukan karena kelalaian, melainkan demi melindungi anggota sipil. Direkomendasikan rehabilitasi nama baik. Memo itu tidak pernah ditindaklanjuti. Surya menutup mata. Seharusnya aku memperbaikinya, gumamnya lirih. Selama ini ia selalu bersembunyi di balik kata demi negara. Demi stabilitas. Demi jabatan. Namun malam ini, semua pembenaran itu runtuh. Yang tersisa hanyalah kebenaran pahit, ia telah mengorbankan seorang prajurit jujur dan hampir menghancurkan hidup anaknya sendiri. Telepon di meja bergetar. Sebuah panggilan masuk dari seorang kolega lama. Surya, suara di seberang terdengar berat. Audit internal disetujui. Kasus lama akan dibuka. Surya menarik napas panjang. Aku siap. Kamu sadar ini bisa mengakhiri kariermu. Surya tersenyum pahit. Karierku sudah lama mengakhiri nuraniku. Panggilan terputus. Untuk pertama kalinya, Surya tidak takut. Di rumah kecil mereka, Kirana terbangun oleh suara hujan. Ia melirik jam dinding, pukul 2 dini hari. Raka tidur di sampingnya, napasnya teratur, wajahnya tenang. Kirana memandangi suaminya lama. Pria yang dulu hanya ia kenal sebagai sopir miskin, kini menjadi rumah paling aman yang pernah ia miliki. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor ayahnya. Kirana. Ayah ingin bertemu. Bukan sebagai jenderal, tapi sebagai ayah. Jari Kirana bergetar di atas layar. Ia ragu. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Raka terbangun. Ada apa? Kirana menyerahkan ponsel itu. Raka membaca pelan, lalu menatap Kirana. Kamu tidak harus datang, katanya lembut. Kirana mengangguk. Aku tahu. Ia menatap hujan di luar jendela. Lalu berkata pelan, tapi mungkin aku perlu. Pagi itu, Surya tidak mengenakan seragam. Ia hanya memakai kemeja putih sederhana. Tidak ada ajudan. Tidak ada mobil dinas. Ia datang ke rumah kecil itu dengan mobil pribadinya, langkahnya ragu, seperti orang yang kehilangan arah. Raka yang membukakan pintu. Surya terdiam sesaat melihat pria itu. Tidak ada kebencian di wajah Raka. Hanya kehati-hatian dan hormat yang tenang. Kirana ada, tanya Surya pelan. Masuklah, Pak, jawab Raka. Dia menunggu. Kirana berdiri di ruang tamu. Untuk beberapa detik, tak ada satu kata pun terucap. Surya menatap putrinya. Matanya merah. Wajahnya jauh lebih tua daripada terakhir kali mereka bertemu. Kamu terlihat bahagia, katanya lirih. Kirana tidak menjawab. Ia menunggu. Surya menarik napas panjang. Lalu, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sepanjang hidupnya, ia menunduk.
Ayah minta maaf. Kirana membeku. Surya melangkah lebih dekat. Suaranya bergetar. Ayah minta maaf karena memaksamu. Menghinamu. Merendahkan suamimu. Ia menoleh pada Raka. Dan kepadamu, maafkan saya. Raka terkejut. Ia menunduk hormat. Saya tidak menyimpan dendam, Pak. Kalimat itu seperti pisau yang menembus dada Surya. Surya menatap kembali Kirana. Ayah salah. Ayah terlalu lama mengira kekuasaan adalah segalanya. Air mata jatuh. Satu. Lalu berikutnya. Jenderal besar itu menangis, tanpa suara, tanpa tameng. Kirana menutup mata. Dadanya sesak. Semua amarah yang ia simpan bercampur dengan rasa iba. Ayah hampir kehilangan aku, katanya pelan. Bukan karena Raka, tapi karena ayah sendiri. Surya mengangguk, terisak. Ayah tahu. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya, menyerahkannya pada Raka. Ayah akan membersihkan nama ayahmu. Secara resmi. Raka terperangah. Tangannya gemetar saat menerima map itu. Ini terlalu besar, ucapnya. Ini terlambat, balas Surya. Tapi ini kewajiban. Saat Surya berpamitan, langkahnya terasa lebih ringan, meski masa depannya belum tentu selamat. Di depan rumah, sebelum masuk ke mobil, ia menoleh sekali lagi. Terima kasih, katanya pada Kirana. Karena berani. Kirana menjawab lirih, terima kasih karena akhirnya jujur. Mobil itu pergi perlahan, meninggalkan jejak air di jalan. Raka memeluk Kirana dari belakang. Kamu baik-baik saja, tanyanya. Kirana mengangguk, air mata mengalir. Aku melepaskan. Raka memeluknya lebih erat. Di kejauhan, Surya menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia menunduk di balik kemudi, bahunya terguncang. Tangis itu pecah, bebas, penuh penyesalan. Bukan karena karirnya terancam. Bukan karena namanya akan tercoreng. Melainkan karena ia hampir kehilangan satu-satunya hal yang tidak bisa ia perintah. Cinta putrinya. Pagi itu, matahari terbit dengan lembut, seolah memberi kesempatan baru bagi siapapun yang berani menebus kesalahan. Udara terasa lebih segar dari biasanya, atau mungkin hanya hati Kirana yang akhirnya ringan. Di dapur rumah kecil mereka, Raka menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng sederhana memenuhi ruangan. Kirana duduk di kursi kayu, menatap punggung suaminya dengan senyum yang tak lagi ragu. Kamu melamun lagi, kata Raka tanpa menoleh. Kirana tertawa kecil. Aku hanya bersyukur. Raka menoleh, mengangkat alis. Itu jarang sekali terdengar darimu. Aku bersyukur karena kita masih utuh, jawab Kirana jujur. Raka tersenyum. Aku juga. Beberapa minggu kemudian, kabar besar mengguncang institusi kepolisian. Nama Letkol Pradipta Ardiansyah resmi direhabilitasi. Upacara penghormatan digelar secara sederhana namun hikmat. Raka berdiri tegak di depan pusara ayahnya, mengenakan setelan hitam sederhana. Kirana berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Seorang perwira membacakan pernyataan resmi. Negara mengakui pengorbanan Letkol Pradipta Ardiansyah sebagai tindakan heroik. Segala tuduhan administratif dinyatakan tidak sah. Raka menunduk. Air mata jatuh, bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang tertahan selama bertahun-tahun. Di barisan belakang,
Surya berdiri tanpa seragam kebesaran. Tidak ada bintang di pundaknya hari itu, ia memilih datang sebagai warga biasa. Saat upacara selesai, Surya mendekat. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian. "Terima kasih sudah mengizinkan ayah hadir," katanya pada Kirana. Kirana mengangguk. "Ini tentang kebenaran, bukan tentang siapa kita." Surya menoleh pada Raka. "Ayahmu prajurit sejati. Saya menyesal tidak mengatakannya lebih awal." Raka mengangguk hormat. "Yang penting, sekarang." Surya tersenyum tipis. Senyum yang tulus, tanpa kekuasaan. Perubahan Surya tidak hanya berhenti di sana. Ia mengajukan pengunduran diri dari jabatan strategisnya, memilih menjadi penasihat sipil. Banyak yang terkejut, namun ia tidak menjelaskan apapun. Kadang, katanya pada seorang kolega, mundur adalah cara untuk melangkah benar. Di rumah besarnya yang dulu terasa dingin, Surya mulai merapikan hidup. Foto-foto penghargaan diturunkannya satu persatu. Ia menyimpan hanya satu bingkai di meja kecil. Foto Kirana saat kecil, tersenyum polos. Suatu sore, Surya datang ke rumah kecil Raka dan Kirana membawa sebuah kotak sederhana. "Ayah ingin bicara," katanya canggung. Raka mempersilakan masuk. Di ruang tamu, Surya menyerahkan kotak itu pada Kirana. Isinya, cincin pernikahan ibunya yang dulu tak pernah ia izinkan Kirana sentuh. "Sebagai restu," kata Surya lirih. "Bukan sebagai perintah." Kirana menatap cincin itu lama. Lalu menatap ayahnya. "Terima kasih, Yah." Satu kalimat yang selama ini Surya rindukan. Raka menunduk hormat. "Saya akan menjaga Kirana sebaik yang saya bisa." Surya menatapnya dalam-dalam. "Saya tahu." Malam itu, setelah Surya pulang, Kirana berdiri di teras bersama Raka. "Kalau dulu aku tidak berani," kata Kirana pelan, "mungkin semua ini tidak akan terjadi." Raka menggenggam tangannya. "Keberanianmu menyelamatkan banyak hal." Kirana bersandar di bahu Raka. "Termasuk ayahku." Di rumah besarnya, Surya duduk sendirian. Namun kesunyian itu tak lagi menyakitkan. Ia membuka pesan di ponselnya, sebuah foto dari Kirana, dirinya dan Raka tertawa di dapur. Surya tersenyum. Air mata mengalir, namun kali ini bukan penyesalan, melainkan kelegaan. Ia membalas singkat. "Jaga satu sama lain." Ayah bangga. Di rumah kecil itu, Kirana membaca pesan tersebut dan memeluk Raka erat. "Dia akhirnya melepaskanku," bisiknya. Raka tersenyum. "Dan justru karena itu, dia tidak kehilanganmu." Kirana menutup mata, menikmati hangatnya pelukan itu. Kisah ini tidak berakhir dengan kemewahan, jabatan, atau kekuasaan. Ia berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih sulit didapat. Pengakuan, keberanian, dan restu yang lahir dari penyesalan. Tamat.